Halo guys, welcome back AMD channel. Anika, Mai, dan Dian. Yeay. Flying high like a bird in the bees and fill the sky with the songs and the trees. hari ini agak berbeda ya guys. Biasanya kan kita opening dengan keceriaan. Ini agak serius karena kita mau cerita Tentang horor. dan hari ini yang akan cerita adalah kakak Anika Sari. Kakak, sejak kapan kakak? Ini diambil dari sebuah pengalaman Anika sendiri. Jadi mari kita dengar apa ceritanya. Nah guys, sebelum ke ceritanya, sebelum kalian dengerin cerita aku, jangan lupa klik tombol Subscribe. dan Nyalain loncengnya juga. nah, di sini aku mau cerita pengalaman aku tentang horor itu waktu KKN kemarin. Tahun Baru berapa, aja Kak? tahun ini, tahun 2020. Berarti barusan ya. Barusan kayak tuh. Iya. Ya pokoknya itulah, kalau nggak tahun ini tahun lalu, aku lupa, aku sedikit lupa. Nah di sini itu kan di KKN aku itu beranggota 20 orang. Itu orangnya itu berbeda fakultas dan emang nggak ada yang aku kenal. Itu baru kenal hari itu dan selanjutnya gitu baru kenal titik itu juga gitu loh. Terus di situ perempuannya kan ada berapa ya? Ada 7 kayaknya kalau nggak salah. Terus di situ perempuannya itu yang berinisial K ya kan? Itu orangnya tuh sedikit, ya nggak tahu sedikit atau banyak, nggak tahu, katanya dia bisa melihat seperti itu. Sosok seperti itu. Sosok seperti itu. Nah di situ sebelum kejadian itu, beberapa hari sebelum kejadian, dia tuh cerita kalau dia itu ada yang menjaga dirinya, tuh ada yang menjaga gitu. Itu tuh bisa hitam, nggak tahu itu apa ya, tapi dia bilangnya kayak gitu. Nah yang sosok itu tuh nggak mau pergi dari dia, nggak tahu kenapa dia bilangnya kayak gitu. Tapi itu tuh yang ngejaga dia. Terus dia itu kayak apa namanya, pergi ke tempat nggak tahu kemana, aku lupa itu. Terus katanya juga ada yang mau ikut dia juga, itu perempuan. Nah perempuan ini tuh sedikit bermasalah. Nah jadi kalau si K ini itu sakit hati sama pacarnya atau sama siapa aja, penting dia tuh sedih. Nah perempuan itu tuh masih ke dalam dirinya, dan itu tuh bisa nyakitin dirinya sendiri gitu loh. Jadi kayak semama ada jarum pentul, nah dia tuh kayak gini-giniin sendiri gitu loh, tanpa tanpa dia sadari. Dan itu nangis sambil nangis gitu. Dan itu dialami pas di KKN itu juga. Waktu itu dia itu kayak berantem gitu loh sama pacarnya karena dia itu sibuk di KKN-nya. Terus cowoknya ini minta putus sama si ceweknya, si K ini tadi. Nah terus ya itu dia sakit hati. Terus malamnya itu nggak tahu kenapa dia tuh kan ada kegiatan ngaji ya, habis maghrib itu kegiatan ngaji. Nah di situ habis pulang ngaji kan ya nggak berangkat ngaji kan, aku sama temen aku berdua aja di kontrakan itu kan. Aku ngontrak di tempat itulah. Nah kita itu tempat KKN-nya di salah satu kota Semarang tuh, Masih di Semarang. Masih di Semarang. Terus dia pulang-pulang tuh tiba-tiba tuh diem aja, kayak ngelamun gitu loh, kayak ngelamun sendiri. Dan
jam berapa ya, 8:30-an kayaknya dia masuk ke kamar. Nah ada salah satu temen aku yang masuk ke kamar. Nah ngelihat dia tuh lagi beres-beres ini sama tangannya. Terus tapi dia tuh nggak maksudnya nggak mau gitu loh kalau itu tuh bukan dia. Jadi terus biarin aja, cuman ditanya kamu kenapa gitu, tapi dia nggak jawab kan. Terus akhirnya tiba-tiba tuh udah kan itu di kamar, terus keluar pada cerita-cerita seperti biasa. Terus dia itu ikut keluar tapi dalam keadaan mata kosong. Jadi dia keluar, nah udah keluar, tapi setelah itu beberapa menit kemudian dia tuh udah biasa aja gitu loh. Habis itu ditanya sama teman aku, tanganmu kenapa? Terus dia tuh baru sadar kalau tangannya tuh luka, oh ini biasa gitu, dia bilang lagi kayak gitu. Terus kan udah pada pulang, nggak nginep di kontrakan, tapi yang nginep di kontrakan tuh ada berenam kayaknya, berlima atau berenam ya, pokoknya itulah. Cowoknya ada 2 aja, ceweknya ada 3, 5 berarti berlima. Terus itu malamnya jam 11-an kayaknya. Nah dia tuh tiba-tiba kan cerita itu di depan TV, di ruangan lah yang buat cerita-cerita. Nah tiba-tiba tuh dia tuh diem aja, gak tahu kenapa. Nah tiba-tiba tuh dia kayak gini-gini doang, gitu-gitu doang. Nah itu tuh, nah kan langsung kaget ya, langsung kaget, kamu kenapa digini-giniin. Terus karena ada teman aku cowok itu tuh ya dari pondok dia bilang ini dimasukin sesuatu bilangnya kayak gitu. Terus tapi itu dia diem terus kayak gitu terus bener itu. Tapi ternyata nah setelah itu kan udah itu sampai lama banget kayak gitu. Terus diem doang tapi kayak dia cuman apa namanya ya gitu tuh loh, itu apa namanya, gerong-gerong apa itu loh. Iya, kita nyebutnya gerong-gerong. Kayak gitu. Nah ya seperti itu. Waktu itu terus kita kan udah, terus itu kayak ditenangin lah sama temen aku cowok itu yang dari pondok. Udah kan, setelah itu udah selesai, malam itu tuh udah selesai ya kan. Cuman kayak gitu godaannya, gangguannya cuman seperti itu. Terus malam minggu kan aku tidur sana lagi, malam minggu dia kumat lagi kayak gitu. Ternyata itu tuh dia tuh dimasukin sesuatu yang ada di situ, nggak yang ngikut dia. Jadi dimasukin sesuatu yang ada yang penghuni di kontrakan itu, seperti itu. Terus dia tuh kayak apa gini loh, apa namanya, berontak. Dia tuh berontak gitu loh. Dia berontak. Setelah itu kan udah, itu malam banget jam 1-an gitu kayaknya, jam 1-an. Terus setelah itu temen aku cewek kan itu juga sama, yang tidur di sana tuh sama kayak yang kemarin. Nah yang satu ini tuh tidur di kamar, terus yang cewek 3, terus cowoknya 2 itu di ruang tamu yang biasa bercerita-cerita. Tiba-tiba tuh dia dirasukin gitu loh, tapi tuh dia berontaknya nggak berontak banget tuh enggak, tapi tuh kayak dia tuh ketawa-ketawa sendiri, terus ngomong gitu loh, tapi ngomongnya nggak jelas kayak gitu. Terus temen aku itu kan dia juga bisa ngerasain, dia bilang kayak gini, wah ini apa manusia pada dateng ini loh. Kan biasa kan kalau ada yang kerasukan mesti kan pada dateng semuanya, apa kayak bergilir pengen masuk ke dirinya atau biar bisa dibantu gitu. Terus dia bilang di luar, di bawah pohon itu ada ibu-ibu sama. Terus ya otomatis cewek-cewek pada takut semua ya kan, langsung tegang semua. Setelah itu dia tuh keluar
keluar dan biar suasananya tuh biar nggak terlalu tegang gitu loh. Nah setelah itu tiba-tiba ada suara Kaget guys. itu serius ada suara seperti itu kan. Ternyata apa aja? Tikus. Ternyata itu temen aku yang itu loh, yang di kamar itu loh, masuk kamar mandi terus nutup pintunya tuh kenceng banget. Otomatis kan jerit semua ya. Otomatis jerit semua pada kaget. Tapi ya ketawa semua. Iyalah. Lagi serem-serem gitu ya. Nah setelah itu yang di luar kan masuk. Nopo gitu kan pakai bahasa Jawa kan. Nopo. Habis itu pada ngakak semua, tapi ya kesurupan tuh ya tetap kesurupan. Seketika lupa kalau ada yang kesurupan. Iya kan? Terus